hadir maupun yang di ruangan studio ini, di ruang doa ini. Mari pagi ini arahkan hatimu. Mari kembali datang mengambil tujuan saudaraku pagi ini. Mari bawa segenap kerinduan hatimu pagi ini. Mari datang mencari Tuhan. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Bawa segenap rindumu. Kami datang pagi ini Tuhan, membawa hati kami, membawa rindu kami. Seperti berusaha merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja-Mu. Seperti dosa yang merindukan Engkau, seperti berusaha merindukan air, demikianlah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja-Ku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Kaulah Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari pagi ini saudaraku datang lebih lagi membawa rindumu. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Mari hanya berharap kepada Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja-Ku. Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Kaulah Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku. Biarlah Tuhan, kami segar jiwa kami
demikian jiwa kami Tuhan merindukan Engkau lebih dari apapun. Engkau tempat pengharapan kami Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah surga kehidupanku, terus mengalir Tuhan dalam hidup kami, menyegarkan jiwa kami. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah surga kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku Tuhan, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau. Musik pujikan lagu ini, mari menyembah Tuhan saudara. Oh, Kau sungai kehidupan kami Tuhan, Kau sumber hidup kami, Kau selalu segarkan jiwa kami Tuhan. Oleh karena itu pagi ini Tuhan kami datang mengambil Engkau, kami datang mencari Engkau, menyembah Engkau Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap hati kami. Mari bawa segenap hatimu menyembah Dia pagi ini saudara. Oh, Dia menyegarkan jiwamu.
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami pagi ini. Jamah setiap kami. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Mari minta lebih lagi kepada Tuhan untuk menjamah hidup kita. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus. Mari yang rindu Tuhan menjamah dalam hidup. Minta dengan sungguh-sungguh saudara pagi. Ini rindu kami Tuhan, ingin selalu dekat dengan Engkau. Jamah setiap hati kami. Yesus, Yesus, Yesus. Mari minta kepada Tuhan lebih lagi, saudara. Tuhan, kami membawa segenap hidup kami kepadamu, Tuhan. Jamah setiap hidup kami. Kami membawa juga Tuhan beban hidup kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, menyerahkan segala hidup kami, masalah hidup kami kepadamu. Engkau Allah yang memberi kami kelegaan, memberi kami kelepasan, memberi kami kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan pagi ini, saudara. Berterima kasih kepada
pagi Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan sudah melingkupi bangsa negara kami ini Tuhan. Kalau banyak isu-isu 2023 ini kami akan mengalami perekonomian yang sulit, tapi kami percaya Tuhan ketika rancangan Tuhan turun, ketika Tuhan benar-benar memegang kendali atas bangsa ini, kami percaya semua itu akan tetap menjadi terang Tuhan. Bangsa kami bisa menjadi terang dimanapun di dunia-dunia ini Tuhan. Bangsa kami tetap bisa bersinar karena ada kemuliaan Tuhan dalam bangsa ini. Tuhan yang memberkati segenap pemimpin dari presiden, wakil presiden, serta para menteri. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang kasih pengertian yang luar biasa Tuhan, supaya bisa merancangkan yang terbaik untuk bangsa kami. Kami juga memberkati pemilu yang akan diadakan, Tuhan yang memimpin jalannya pemilu semuanya Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan tuntunan yang luar biasa, biar kami boleh memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan yang memimpin setiap kami, Tuhan yang memimpin pemimpin ini supaya bisa membawa bangsa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, supaya bisa membawa bangsa kami untuk bisa berjalan bersama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda yang ada di negara Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang memimpin kami satu persatu, terlebih Tuhan untuk generasi muda yang ada di Efrata, anak-anak-Mu yang ada di Efrata Tuhan, dari teens, youth, pro-am, sekolah minggu, semuanya Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mengarahkan masa depan mereka. Kalau saat ini pergaulan anak muda masih gak baik-baik Tuhan, tapi kami percaya ketika Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami bisa berjalan bersama Tuhan, dan masa depan kami akan indah bersama Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami. Jangan pernah tinggalin anak-anak muda yang ada di Efrata Tuhan. Kami percaya kami akan aman dalam rencana Tuhan. Kami akan aman ketika Tuhan pegang tangan kami. Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Saat ini mungkin kami sedang mengalami kesulitan, persoalan apapun, baik itu di sekolah, di keluarga kami, di kuliah kami, pekerjaan kami, tapi kami percaya ketika kami serahkan itu ke Tuhan, kami taruh itu di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang akan selesaikan penuh, Tuhan yang akan selesaikan semua masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami tercinta Efrata Tuhan, Engkau yang memberkati semua jajaran yang ada, Tuhan yang berkati staf, Tuhan yang berkati keluarga dari gembala kami, Om Handoyo, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang selalu berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat untuk memimpin gereja kami Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada di Efrata ini, biar kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Wow, tidak terasa ya, hari ini kita mengakhiri bulan Juli. Dan tidak terasa sepanjang dalam bulan Juli ini banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sepanjang minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi murid Kristus. Saya murid Kristus yang diberkati dan memberkati. 2, 3. Saya murid Kristus yang diberkati dan memberkati. Sebagai murid Kristus, hendaklah kita belajar yang namanya taat. Yuk kita hari ini belajar ya, bagaimana kita menjadi taat. Saya tadi sudah bilang bahwa kita sudah mendengar dalam minggu-minggu yang lalu tentang bagaimana kita belajar melayani, lalu kita belajar memberi, menabur, diberkati, memberkati, banyak sekali. Intinya bahwa ketika kita sudah mendengar dan ayo kita mau belajar untuk melakukannya. Nah, ini poin terakhir, kita mau belajar taat ya. Yuk kita mau gerakan selama bulan ke depan ini, kita mau terus belajar taat kepada firman Tuhan. Kita senangkan anak kita taat. Kalau kita berikan aturan, kita berikan sebuah peringatan atau
anjuran, nasihat, anak kita taat, kita akan senang. Seorang anak sekolah juga ketika dia mentaati peraturan dari sekolah, dengan mentaati semua yang diajarkan, pasti guru sekolah akan senang. Seorang istri juga ya, suami akan senang kalau dia taat kepada suaminya, tunduk kepada suaminya. Rakyat ya akan taat, sehingga pemerintah negara itu akan senang kalau rakyatnya taat, tunduk ya. Hidup kita juga, kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan senang sekali. Nah, taat saudara, taat itu bisa mencakup semuanya. Senantiasa tunduk, senantiasa setia, senantiasa tidak berlaku curang, senantiasa patuh, senantiasa menurut. Nah, itu taat saudara. Yuk kita mau belajar untuk mendasari firman Tuhan pagi hari ini di dalam di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Hai anak-anak. Nah, ini bicara soal anak-anak, tapi ini juga bisa bicara soal kita orang-orang dewasa, karena kita sebagai anak dan ada orang tua di atas kita. Ada pemimpin di atas kita. Ada Tuhan di atas kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mengacu dari ayat ini saudara, ayo kita mau terus belajar taat. Ada tokoh yang kita pelajari pagi hari ini adalah Abraham. Dia taat, dia tunduk kepada perintah yang diberikan oleh Tuhan. Saudara coba bayangkan, Abraham sudah lama sekali menunggu akan keturunan, tapi Tuhan perintahkan untuk dikorbankan. Coba kalau kita saudara, kita sudah menunggu lama akan anak dan anak itu dipanggil oleh Tuhan. Wah, kadang kita berontak ya saudara ya. Tapi kita belajar dari Abraham ini. Dia tanpa argumentasi, tanpa banyak alasan, dia nurut, dia taat kepada Tuhan yang punya segalanya, karena dia yakin bahwa perintahnya tidak pernah salah. Saudara, kalau bayangkan secara daging, wah ini gimana sih maksudnya Tuhan? Tapi Abraham, dia tidak argumentasi dengan Tuhan, tapi dia menurut. Ini taat. Ujian yang diberikan kepada Abraham tidak kecil ya, tapi membutuhkan hati yang besar. Tapi dia kembali lagi belajar taat, belajar menurut, belajar tunduk, belajar setia, belajar tidak curang kepada Tuhan, belajar patuh. Wow, saya acungi jempol Abraham ini ya. Dia terus melakukan yang terbaik. Ada tokoh lain yaitu Nuh saudara. Nuh ini juga seorang yang taat saudara. Nabi Nuh, ketika Tuhan perintahkan bangun bahtera, buat bahtera, secara nalar, secara pikiran manusia ini tidak masuk akal nih Nuh ini ya. Suruh kok membuat bahtera di waktu kondisi yang seperti ini ya. Tidak mungkinlah bahtera, buat apa? Orang-orang banyak mencibir akan Nuh. Tapi kembali lagi, Nuh itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia menurut. Sama halnya dengan Abraham tadi, di tengah-tengah kemustahilan, kenapa harus bangun bahtera? Karena keadaan sungguh sangat terang dan tidak ada hujan sama sekali ya. Tetapi dia menurut, dia sama bahwa dia mempercayai Tuhannya. Ada janji di balik itu. Ada rencana di balik itu. Ada sesuatu maksud Tuhan di balik itu. Kalau dia berkata,
oh iya ya, kenapa Tuhan kok suruh aku, kayaknya nggak masuk akal ya, udah nggak usah. Itu namanya bimbang dengan Tuhan. Taat juga berbicara teguh, dia ngerti hatinya Tuhan dan dia tetap membangun sesuai perintah dari Tuhan. Taat saja. Di tengah-tengah ketaatan itu Tuhan akan membalikkan satu keadaan dan maksud Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang taat. Dia akan memberikan sesuatu hasil yang baik. Ya, saya akan berikan sebuah kata-kata seperti ini. Bila hidup kita taat akan menghasilkan hal yang baik. Katakan amin. Amin ya saudara. Yuk kita baca dengan bersuara di rumahmu masing-masing. Bila hidup kita taat akan menghasilkan hal yang baik. Coba kita melihat saudara, anak-anak kita. Kalau dia taat, ya ini saya contohkan anak saya sendiri. Ayo Joyce, ya misalkan saya suruh makan gitu ya. Dia makan dengan baik, dia makan dengan sopan, dia makan dengan teratur, dia makan dengan sesuai dengan etika. Lalu saya berkata, nanti kalau makannya selesai, habis, mama kasih hadiah gitu ya. Lalu saya memang siapkan hadiah. Nah, dia suka es krim, nah saya siapkan es krim. Selesai makan betul-betul habis mah gitu ya. Lalu saya berikan es krim. Saudara, sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita mau belajar taat, ada sesuatu hasil yang baik yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Sesuatu yang baik yang Tuhan akan siapkan buat kita. Bukankah Tuhan dalam minggu-minggu kemarin sudah berbicara banyak? Kita disuruh memberi. Kalau kita disuruh memberi, ayolah kita belajar taat untuk memberi. Ketika Tuhan sudah suruh kita menolong orang lain, ayo segeralah menolong. Jangan tunda-tunda. Kalau saudara disuruh mendoakan orang, ayo terus bergeraklah dengan cepat untuk mendoakan orang itu. Karena saya punya pengalaman saudara, saya ketika mendoakan seseorang dalam di rumah begitu ya, saya ambil ada orang-orang yang sakit masuk dalam pokok doa saya. Lalu suatu hari Tuhan tuh benar-benar ya suruh saya itu untuk besuk dia gitu ya, untuk besuk dia, lalu untuk mendoakan dia di rumah sakit itu. Karena kesibukan, karena ada satu hal, dua hal yang saya lakukan dan saya itu menunda saudara. Saya menunda besok aja ya, besok saya sudah jadwalkan juga besok ya, karena memang waktu itu sangat penuh sekali. Tapi saya nggak taat saudara, saya nggak taat, saya nggak lakukan, saya nggak prioritaskan orang ini. Lalu saudara, apa yang saya dengar dan saya terpukul sekali, saya nangis karena saya mendengar berita yang sangat tidak baik, yang buruk. Orang itu dipanggil Tuhan saudara. Dan saya nangis, aduh Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Tapi memang waktunya Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh, jangan menunda, belajar taat. Dan mulai hari itu saudara, saya mulai minta ampun Tuhan. Tuhan ampuni saya nggak taat sama Tuhan. Lalu saya mulai memperbaiki sikap hati saya kepada Tuhan untuk terus belajar taat. Ada satu hal lagi, saya punya kesaksian saudara. Ada ibu-ibu yang konseling dengan saya karena ini masalah suami istri gitu ya, masalah suami istri. Dan ketika dia konseling dengan saya, lalu saya tuh ngelihat dia gitu ya,
melihat curhatan dia, mendengar curhatan dia. Lalu dalam hati ini Tuhan tuh ngomong ya gini, lucu sekali. Coba toh bantu dia gitu ya, bantu dia. Saya dalam hati gini, bantu apa sih Tuhan gitu, bantu apa? Lucu sekali perintahnya Tuhan. Coba facialkan dia. Facial itu loh saudara. Saya juga lumayan rajin facial ya, walaupun di rumah juga gitu ya, atur dengan baik. Nah, facialkan dia gitu. Singkat cerita, setelah doa selesai, lalu saya ngomong dengan dia, besok ada waktu enggak? Saya bilang gitu. Oh, ada tante, ada. Terus akhirnya singkat cerita saya cerita, oh saya punya voucher gitu ya. Lalu dia facial. Saya nurut sama Tuhan, walaupun sekecil itu saudara. Maksudnya kok kayaknya nggak masuk akal kok Tuhan bicara suruh facialkan dia. Saya nggak tahu maksud Tuhan, tapi ini Tuhan yang suruh. Lalu saya cerita kepada dia, Tuhan yang suruh ya. Jadi nurut saja. Saya juga nurut sama Tuhan. Lalu singkat cerita ya berjalan seperti apa yang sudah kita sepakati. Ini hal yang sepele yang kadang kita anggap kayak gitu ya. Tapi namanya ketaatan. Kalau enggak cepat dilakukan, ada sesuatu di balik itu yang enggak baik ya. Mari belajar taat. Belajar taat. Nah, kalau tadi kita belajar tentang taat, nah ini sebaliknya. Bila hidup kita tidak taat, akan menghasilkan masalah. Nah, saudara, perhatikan. Bila hidup kita tidak taat, akan menghasilkan masalah, saudara. Jadi pilihlah taat. Ini salah satu contoh ya. Yunus, saudara. Yunus itu dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan itu mau memperbaiki Niniwe lewat Yunus ini, hambanya. Tetapi karena Yunus membangkang ya. Memang pergi, oke, saya pergi Tuhan. Tapi lain jurusan, saudara. Dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia ambil kapal yang pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi, saudara? Di tengah lautan Tuhan buat sesuatu ya, supaya Yunus mengerti bahwa tidak main-main dengan suatu perintah dari Tuhan. Yunus tidak taat, akhirnya menghasilkan masalah di tengah lautan yang bergelora itu ya. Yunus sih nggak nyadar, nggak peka ya. Pada awalnya memang nggak peka itu Yunus ya, malah justru enak-enak tidur di bawah, di bagian bawah. Lalu gelombang itu menerpa akan kapal. Pada akhirnya singkat cerita bahwa Yunus ngaku dan Yunus masuk ke dalam lautan, lemparkan ke dalam lautan. Saudara, jelas sekali bahwa hidup kalau tidak taat itu menghasilkan masalah dan bahaya sekali. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa juga menghasilkan masalah untuk orang lain. Contohnya Yunus itu ya, dia payah sendiri karena dia harus dilempar ke dalam lautan, tetapi juga membahayakan orang-orang yang ada di kapal itu, membuat masalah kepada orang lain. Nah, saudara, kalau orang tidak taat itu bahaya, bukan kepada dirinya sendiri saja, tetapi kepada orang lain. Ayo kita mau belajar untuk sungguh-sungguh taat. Dalam hal ini saya juga punya kesaksian ringan ya. Saya seringkali mengalami hal-hal yang seperti ini, tapi saya mau belajar untuk terus mau belajar taat. Saya meragukan perintah Tuhan, saudara. Hal yang sepele juga. Saat itu nggak ada hujan, nggak ada mendung, nggak ada mendung dan nggak kelihatan kalau mau hujan gitu ya.
Memang enggak terik matahari banget juga enggak. Nah, saya tuh mau pergi saudara, mau pergi gitu. Lalu Tuhan itu bilang gini, angkat jemuranmu, angkat ya. Walaupun saya tipe bukan audible gitu bukan, tetapi ada impress dari Tuhan itu seringkali Roh Kudus tuh ngomong angkat jemuran begitu. Tapi saya mengabaikan saudara, saya menganggap sepele, enggak hujan ini ya. Saya hiraukan suara itu, saya hiraukan perintah itu, lalu saya pergi gitu saja. Saudara, di daerah waktu itu saya masih tinggal di Tirtoyoso itu, ya di Tirtoyoso. Lalu saya itu pergi dan arahnya ke Dokter Cipto. Saudara, ini jarak kan belum jauh ya. Kenapa di daerah Tirtoyoso itu terang, tapi ketika saya ada di Dokter Cipto itu gerimis saudara. Sudah masuk itu gerimis. Ini hujannya nggak merata gitu ya. Gerimis lalu dengan cepatnya itu hujan gitu. Dan saya berkata, aduh Tuhan, ampuni saya. Sayang kan, sudah mulai mau kering, tapi karena saya tidak taat ya sudah kehujanan lagi. Mau balik, waduh sudah nanggung gitu ya. Sudah nanggung dan akhirnya ya saya rugi sendiri. Saya rugi dan itu bukan pakaian saya saja, tapi banyak pakaian keluarga menjadi rugi juga. Artinya gimana saudara? Kalau itu sebuah perintah, ayo taat gitu saja ya. Hal-hal yang sepele, ayo kita belajar itu. Hal-hal yang besar pun, kalau itu memang perintah, kerjakan. Kalau tidak, kita sedang dalam bahaya saudara. Ayo kita mau bersama-sama terus ada di dalam ketaatan Tuhan. Kalau tidak, bahaya sedang mengincar kita saudara. Ketika kita mau terus mengikuti akan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka sesuatu hal yang besar itu akan terus diajarkan kepada kita. Yang kita tidak ngerti saudara, Tuhan terus ajarkan, tambahkan. Jadi kalau saya boleh mengaplikasikan, misalkan kita punya anak dan kita diajari 1 + 1 adalah 2. Tapi anak itu belajar dan tidak ngerti, nggak taat, malah yang lain dia yang kerjain ya, mengerjakan. Maka kita tidak akan menambahkan hal yang baru. 1 + 1 saja belum tahu. Tidak mungkin kita akan materinya mau kita tambah aja 10 + 10, malah tambah bingung dia. Seperti halnya kepada kita saudara. Tuhan ingin satu hal untuk kita kerjakan, satu perintah kita kerjakan dan kita taat, lalu kita berhasil, maka ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan tambahkan kepada kita. Sehingga pasti ada banyak perbendaharaan dalam hidup ini. Ada hal-hal yang kadang di luar pikiran kita. Wow, Tuhan tambahkan. Makanya ayo kita mau belajar taat. Dari sisi hal yang kecil, maka Tuhan akan nambahkan hal-hal yang besar buat kehidupan kita saudara. Saya banyak hal mengalami dalam hal ini. Banyak hal. Ada orang-orang yang sedang memojokkan kehidupan, memojokkan pelayanan, membuat kecil hati, membuat sebetulnya patah semangat. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan dan Tuhan banyak bicara, "Ndak nak, engkau mengerjakan pelayanan ini bukan karena maumu. Aku sendiri yang mengutusmu. Kerjakan,
terus maju, kerjakan. Di saat-saat saya dengar dan saya mulai belajar taat, ya Tuhan, benar, terima kasih buat kekuatan untuk saya terus belajar taat kepadamu. Maka saudara, saya mulai yakin kalau ada hal yang sungguh membuat kecil hati, di saat-saat itu saya ingat, taat, maju terus saja. Murid Kristus harus terus tetap taat kepada Tuhan. Jangan sampai melenceng, jangan sampai keluar dari jalurnya Tuhan. Terus belajar taat. Saya mengulang contoh tadi, Abraham, Nuh, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang sudah belajar taat. Dan dia sungguh berhasil dalam hidupnya. Bukankah kita murid Kristus juga? Tokoh-tokoh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ayo belajar taat saudara. Ketika kita taat, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita taat, kita sedang melakukan sesuatu yang membuat Tuhan tersenyum. Ayo mau belajar menyenangkan hati Tuhan terus. Saya murid Kristus diberkati dan memberkati. Salah satunya, ayo belajar taat. Kalau Tuhan mau suruh untuk mengerjakan sesuatu, ayo kerjakan sesuatu dengan cepat tanpa menangguh-nangguhkan waktu. Tuhan, Yesus Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi saudara, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Taruh tanganmu di dada, coba koreksi sebentar dalam hatimu. Selidiki dalam hatimu. Apakah hari-hari ini engkau sedang menyenangkan hati Tuhan dengan belajar taat kepadanya? Atau engkau sedang memberontak untuk tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan? Tuhan suruh engkau mengampuni, ayo segera mengampuni. Tuhan suruh engkau memberi, ayo segera memberi. Tuhan suruh engkau memberkati orang lain, ayo terus kerjakan, taati untuk memberkati orang lain. Tuhan suruh menabur, Tuhan suruh menolong, ayo kerjakan untuk taat kepadanya. Segera, segera, jangan tunda-tunda. Bukti engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau akan taat kepadanya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Satu pesan khusus buat kami semua Tuhan. Kami mau belajar taat kepadamu. Kami tidak menunda-nunda waktu untuk terus mengerjakan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Belajar taat. Kami mau dengar Tuhan mau perintahkan apa hari ini untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Bantu kami, tolong kami, mampukan kami untuk kami mengerjakan sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau Tuhan memimpin kami. Kami mau Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hidup kami, tolong Tuhan, sehingga kami mengerjakan sesuatu yang berguna, mengerjakan sesuatu yang bermakna, yang berkualitas. Untuk hari ini kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semuanya. Berkati semua yang sudah melayani. Berkati Tuhan juga sepanjang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang sedang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tante Trivena, biarlah dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan selalu sehat, kuat, dan hamba-Mu sungguh Tuhan dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku angkat tanganmu untuk terima berkatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati seluruh pekerjaanmu, kerohanianmu. Dan hari ini Tuhan sanggupkan untuk kami belajar taat kepada Engkau. Diberkatilah dengan berlimpah-limpah. Sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan dan mengerjakan. Kita taat kepada Tuhan. Sampai jumpa kembali.